Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram, min jami'i syaihina ayuhal mukarramina syahibal fudala alladzi yahduruna fi hazal masjid jami al-manan zadakallahu nuran wa ihsanan. Pada kesempatan subuh sekarang ini, jamaah kita kupas lanjutan bab 3 ya. Temanya memahami tauhid bismillah. Kalau minggu lalu itu keutamaan bismillah ya. Sekarang kita pemahaman tauhidnya. Nah, ini dari kitab Tanqihul Qaul Hasid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Lubabul Hadis ya. Jadi jemaah sekalian, bahwa sesungguhnya dalam kajian minggu lalu sudah dijelaskan bahwa semua manusia itu sesungguhnya telah bersaksi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya atau Tuhannya makhluk ya. Jadi nggak ada muslim, kafir, nggak ada. Ya, di alam ruh itu semuanya bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan ya. Jadi kalau kita ingatkan dalam firman Allah, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim ya. Dan ingatlah ketika Rabb kamu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, keturunan Adam dari sulbi mereka, jadi semua orang ya, zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, lalu semuanya itu keturunan Kanjeng Nabi Adam itu mengambil kesaksian di dalam jiwanya gitu ya. Nah, kesaksian di alam ruh kita itu, manusia itu bukan menyaksikan bahwa agama itu agama Islam atau Rasulullah itu Nabi Muhammad, bukan. Tapi semua menyaksikan bahwa Rabb itu adalah Tuhan gitu ya. Jadi ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum ya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, semua manusia ruhnya itu menjawab, ruh manusia, bala syahidna ya. Betul, kami telah bersaksi. Jadi sesungguhnya semua manusia itu muslim. Semua manusia itu muslim karena muslim mengakui Allah yang ahad gitu ya. Tapi gini, Allahnya itu yang seperti apa, nah gitu kan. Karena sekarang kan di alam dunia tuh jadi semua mengakui Tuhan, tapi Tuhannya berbeda, masing-masing berbeda gitu ya. Jadi Tuhan yang disaksikan sesungguhnya di alam ruh oleh para manusia itu, oleh keturunan Bani Adam, itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ikhlas pertama ya. Allah yang seperti apa? Qul huwallahu ahad gitu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pertama itu ya,
Tuhannya seperti itu. Yang kita saksikan semua Allah yang ahad, yang tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ya. Kemudian Allah juga tegaskan dirinya ya dalam Quran surat Toha ayat 14, Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni. Gitu. Ya. Yang kedua Allah tegaskan bahwa sungguh Allah itu ya aku. Yang kriterianya tadi yang disampaikan di dalam surat Al-Ikhlas ya. Allah tegaskan lagi, aku inilah Allah. Gitu. Ya, akulah yang hak, tidak ada selain aku gitu. Maka nah ini perintahnya fa'budni gitu. Maka perintah apa? Sembahlah aku gitu ya. Ibadahlah kepada aku. Nah, tapi kenyataannya kan setelah terlahir ke alam dunia, kebanyakan manusia itu lupa kalau mereka pernah bersaksi gitu. Seperti yang Rasulullah SAW bersabda, mamin mauludin ila yuladu alal fitrah. Jadi tidak ada yang dilahirkan ke alam dunia itu kecuali di atas fitrahnya. Fitrah yang dimaksud dalam hadis ini yaitu fitrah untuk bertauhid kepada Allah. Jadi sesungguhnya kita itu fitrahnya bertauhid kepada Allah gitu, ya. Tetapi fa'abawahu yuwahidanihi, ya. Kedua orang tuanya atau lingkungannya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, atau Yunasirani, atau dia Nasrani atau Majusi. Gitu. Ya, jadi orang tua dan lingkungan. Nah, kenapa di sini awabahu itu lingkungan? Karena ada orang yang lahir dalam keadaan yatim piatu. Nah, itu yang berperan adalah lingkungan, gitu. Ya, makanya jamaah, jujur saja saya termasuk yang tidak setuju dengan adanya asrama yayasan yatim piatu. Karena hak yatim piatu itu adalah di keluarganya. Sebaik apapun ya namanya diasramakan, dia kehilangan rasa kekeluargaannya. Kan ada keluarga yang lebih berhak yang menjadi walinya dia kelak nanti, ya. Gitu. Jadi lebih baik kita mendukung keluarganya si yatim piatu. Kirim ustaz, kirim biaya, daripada diasramakan. Karena diasramakan tuh diambil haknya, ya, hak berkeluarganya diambil gitu. Yang lebih parah lagi, pengurusnya ikut makan di situ, ikut mencari kekayaan. Ini bahaya, ya. Jadi lebih baik kita di rumahnya, di keluarganya kita kontrol, kita dukung keluarga, gitu, ya. Nah, kemudian pertanyaannya gini, jamaah, kenapa manusia itu bisa lupa di alam dunia? Ya. Apakah Allah itu menciptakan manusia dengan akal? Akalnya ini ciptaan Allah tidak sempurna. Kok bisa lupa? Ya, orang kalau lupa itu kan kalau lagi ngantuk, lagi capek, lagi inilah, ya, lagi berkurang kadarnya gitu. Nah sekarang apakah Allah menciptakan akal itu tidak sempurna sehingga manusia itu pada lupa kalau pernah bersaksi ya pada Allah? Bukan. Bukan akal itu tidak sempurna. Tapi kalau kita telaah dengan dalil-dalil yang ada, Allah ciptakan akal itu fungsinya sebagai penunjang. Ya. Sebagai penunjang bagi ketakwaan seseorang dan bagi orang-orang yang ingin meningkatkan ketakwaan. Itu fungsi akal. Gitu, ya. Buktinya apa? Dijelaskan dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Watakuni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada aku hai orang-orang yang berakal. Ya.
Jadi jelas Allah sendiri menyampaikan yang dipanggil adalah orang-orang yang berakal. Kedua, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Rasulullah SAW adalah orang-orang yang tidak berakal. Jadi akal bukan untuk digunakan berbuat dolim, berbuat maksiat, bukan. Ya. Bukan, jangan kita anggap dengan akal ini kita bisa ngakalin supaya orang itu bisa kita rampok, kita selamat dari merampok, kita selamat dari maksiat. Enggak. Karena itu sudah bukan fungsi akal yang bekerja. Kalau untuk perkara-perkara yang di luar ketakwaan, tapi adalah fungsi pikiran, fungsi al-mukh, fungsi otak gitu, ya, yang didukung oleh syaitan. Gitu. Akal tidak lagi bekerja kalau sudah seperti itu, ya. Nah sekarang jamaah sekalian, seperti apa makna pernyataan manusia bala syahidna dari kacamata ilmu tauhid? Kita kupas ilmu tauhidnya kalimat bala syahidna, ya. Pertama, ketika kita mengakui kesaksian kita ketika itu adalah Allah sebagai Rabb kita semua, Rabbnya manusia, maka ada kewajiban untuk mengimplementasikan, mewujudkan mengamalkan kesaksian kita itu tadi, ya. Caranya dengan cara ibadah. Gitu, ya. Kenapa harus diimplementasikan kesaksian kita? Karena Allah sendiri yang menuntun. Allah yang berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Maknanya yang sesungguhnya, kalau kalimatnya kan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tapi ada makna lain dari kalimat ini, bahwa aku berikan akal untuk beribadah kepada aku. Yang tidak diberikan akal tidak berkewajiban untuk ibadah. Jin, binatang, tumbuhan, karena tidak diberi akal tidak berkewajiban ibadah. Gitu. Kita yang diberi akal maka kita berkewajiban ibadah. Gitu. Ya, jadi faktanya gini jemaah, ada hubungan erat antara akal, takwa dan ibadah. Kuat itu hubungannya, ya, akal, takwa dan ibadah. Gitu. Jadi jangan berharap kita manusia ini bisa bahagia di dunia dan di akhirat kalau akal, takwa dan ibadahnya itu tidak tersambung erat di dalam diri kita. Maknanya akal kita, ibadah kita, ya, takwa kita tidak seimbang di dalam diri kita. Jangan berharap kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya. Jadi cirinya itu. Kita ukur aja diri kita nih, bagaimana kita bisa menguatkan, ya, mengikatkan secara kuat akal kita, ketakwaan kita dan ibadah kita, gitu, ya. Karena itu gini jamaah, ya, penting untuk kita pahami bahwa sesungguhnya iradah Allah itu ketika menciptakan manusia, maksudnya iradah itu keinginan, ya. Allah itu punya keinginan ketika mencipta manusia. Nah ini yang harus kita pahami, ya, apa sesungguhnya keinginan Allah itu. Pertama, semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Karena itu Allah ingatkan bahwa kalian semua manusia pernah bersaksi, aku ini Rabb kalian. Ya, itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita harus benar-benar sebagai manusia memenuhi keinginan Allah, bahwa kita itu menyembah hanya kepada Allah, tidak ada selain itu. Ya. Yang kedua, manusia keinginan Allah itu harus punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah. Baik itu
menjadi guru, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi apapun, tetap yang Allah inginkan tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Sekalipun jadi kiai, jadi ustadz, kalau nggak ibadah, ya itu bukan tujuan Allah. Ya. Nah, kemudian keinginan Allah, manusia itu hidupnya itu bisa mendakwahkan keesaan Allah. Ya. Gitu, supaya manusia itu bisa menyembah kepada Allah. Gitu. Karena itu tujuan Allah menciptakan manusia gitu. Ya, jadi 3 ini iradah Allah menghadirkan kita, menciptakan kita di alam dunia gitu. Ya. Karena itu jamaah sekalian, Allah itu sesungguhnya untuk kepentingan Allah itu, untuk kepentingan iradah Allah, Allah menugaskan nabi dan rasul supaya bisa mengarahkan manusia sesuai dengan kepentingan iradah Allah. Allah tugaskan nabi dan rasul dilengkapi dengan kitab sucinya. Gitu. Ya. Tapi hanya ada di Islam, agama lain enggak ada. Kata siapa? Gitu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Allah itu sesungguhnya sudah mengingatkan ke semua manusia melalui nabi dan rasulnya tadi, ya, dan kitab sucinya. Pertama kepada umatnya Nabi Musa, Allah ingatkan dalam 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Ini bentuknya bukan kitab, ini bentuknya suhuf, ya, lembaran, ya. Lembaran ada 2 lembar di situ dalam bentuk batu, ya, wujudnya batu, lembaran batu. Ada 10 perintah Tuhan. Pertama perintah Allah itu, dalam 10 perintah Tuhan itu bunyinya dalam bahasa Indonesianya itu, jangan ada padamu Allah atau ilah lain di hadapanku. Artinya berarti kan umat-umat sebelum umat Rasulullah juga sudah diingatkan oleh Allah, ya, melalui nabi dan rasulnya. Kemudian umatnya Nabi Isa, dalam Injil Yohanes ayat 15.27 konteks bunyinya, dan kamu juga akan bersaksi karena kamu telah bersama aku sejak semula. Itu dalam Injil, ya. Kemudian ada sabda Yohanes, ya, dan kamu pun akan menjadi saksi aku oleh sebab kamu sudah ada bersama-sama dengan aku dari mulanya. Jadi Injil juga, ya, sudah mengingatkan. Cuma masalahnya yang memahaminya tergantung yang memberikan pemahaman. Al-Quran juga kalau orang yang memberikan pemahamannya salah, saya misalnya sebagai ulama, sebagai kiai yang sudah menjadi bagian dari kepentingan penguasa, pengusaha, saya akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan manusia. Sama, Injil juga, kitab suci lain juga, tergantung yang menyampaikan. Sehingga jamaahnya menjadi salah pemahaman. Gitu, ya. Nah, terakhir Al-Quran mengingatkan kita, yang tadi saya sampaikan, ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya. Jadi sungguhnya manusia itu, ini fakta dalam kitab-kitab suci yang ada, bahwa semua manusia itu adalah muslim. Cuma karena itu, ya, karena lingkungan, karena orang tua, begitu mereka dewasa dihadapkan oleh orang-orang yang salah pemahaman, masuk ke kelompok, masuk ke lingkungan orang-orang yang pemahamannya salah. Maka dia jadi salah paham. Gitu. Termasuk umat Islam juga kalau masuk ke kelompok orang yang salah paham, jadi pahamnya salah. Gitu. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam, Allah sudah ingatkan dalam surat Yasin. Gitu. Ya. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Allah pertanyakan,
apakah aku ini Allah yang menciptakan langit dan bumi, juga berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Terus Allah ingatkan, semua manusia menjawabnya dengan kalimat bala. Ya. Gitu. Benar ya Allah. Kalau di awal di alam ruh bala syahidna, kalau di surat Yasin bala wa huwa khalaqul halim. Tapi kalimat intinya adalah bala. Ya. Kenapa harus sama dengan kalimat bala? Nah, ini saya ambil analogi dari logika hukum. Dalil akli ini. Contohnya gini jamaah, ya. Saya telaah ada alat bukti dalam perkara pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Alat buktinya itu nomor 1 keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, bukti keterangan terdakwa. Yang pertama adalah bukti keterangan saksi. Ya. Nah, bukti keterangan saksi itu kan artinya adalah ucapan. Ya. Jadi ketika saksi diambil keterangan, apa yang diucapkan oleh manusia dulu ketika di alam ruh? Bala. Makanya Allah ingatkan dengan surat Yasin dengan kalimat bala. Berarti kan sesuai. Ada persesuaian di situ, ya. Nah, jadi dalam kitab KUHP ini sendiri persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya itu kan suka dicocokkan tuh, ya. Pasti makanya ada BAP. Dalam keterangan itu ada BAP gitu. Nah, dalam kaidah kita, sesuai enggak nih keterangan saksi para rasul, para nabi dengan umatnya? Kalau umatnya tidak sesuai dengan keterangan saksinya rasul dan nabi, maka finnar. Nanti itu akan ditanya, hai umat Rasulullah, umat Muhammad, kamu sesuai enggak menjalankan yang diinginkan, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Taat enggak kamu kepada Rasul? Oh tidak. Buktinya apa? Disampaikan, ini yang disampaikan dikerjakan oleh Rasul, kalian tidak sama, maka finnar. Ya. Itu. Kemudian persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. Misalnya gini, dalam kaidah agamanya misalnya sesuai nggak nih keterangan saksi manusia dengan ciptaan-ciptaan Allah? Ya. Yang saya maksud gini, Allah menciptakan semua yang ada di alam dunia ini untuk kepentingan kemaslahatan makhluknya, umat. Ada nggak manusia yang merusak alam? Ada nggak manusia yang membunuh hewan tidak sesuai dengan syariat? Yang begitu berarti tidak sesuai dengan fakta Allah inginkan ciptakan alam, maka dia finnar. Gitu. Ya, gampang aja kan? Pembuktiannya itu gampang gitu. Ya. Kemudian dalam kitab KUHP juga dijelaskan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu dalam kaidah Islamnya, sesuai enggak nih keterangan saksi manusia dengan firman Allah? Kan gitu kira-kira pemaknaannya ya. Banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak sesuai dengan iradah Allah. Banyak kan? Orang yang aku beriman Islam tapi tidak sesuai dengan iradah Allah. Ya, apalagi dalam perkara politik. Ya, maka yang seperti itu adalah finnar, gitu jamaah, ya. Nah, terus bagaimana dalam kaidah hukum positif aja orang-orang yang memberikan kesaksian palsu pasti dihukum. Ada undang-undangnya khusus untuk orang yang memberikan kesaksian palsu, jelas dihukum. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang manusia yang membuat kesaksian palsu tentang Allah? Pasti dihukum. Kan banyak sekarang orang yang tidak sepaham, padahal dia di alam ruhnya bersaksi bahwa Allah adalah Rabbnya dia, tapi di dunia dia tidak bersaksinya dengan saksi palsu. Ya, kesaksian palsu dia mengakui
yang di alam ruh mengakui Allah itu Rabb, di alam dunia dia pakai saksi palsu. Allah itu Yahweh, Allah itu Yesus, Allah itu lain-lain. Berarti kan dia menggunakan saksi palsu. Maka jelas dihukum. Ya, dalam kuhab aja dihukum, apalagi dalam Al-Qur'an dihukum gitu, dalam kitab suci. Ya. Itu jamaah. Jadi hati-hati dalam memberikan kesaksian. Kemudian jamaah dan Allah, balik lagi ke pembahasan bismillah sekarang kita. Ya, masuk ke tema inti. Di antara fakta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu setiap kita akan melakukan pekerjaan dan beramal, kita mengucapkan bismillah. Ya. Wa qala Nabi SAW, gini jamaah, kenapa penting kita mengucapkan bismillah? Iblis itu pernah protes sama Allah. Iblis, ya. Qala iblis itu berkata kepada Allah, "Qulu khalqaka bayanta rizqahu." Ya Allah, katanya, setiap makhluk kamu itu, makhluk engkau itu telah engkau nyatakan jelas rizkinya. Semua makhluk Allah, dari mulai manusia, binatang, hewan, jin dan sebagainya, itu Allah sudah jelaskan rizkinya. Fafima rizki. Nah terus rizki aku dari mana ya Allah? Sementara ternyata iblis dan setan itu Allah nggak berikan kejelasan rizkinya. Tidak diatur oleh Allah rizkinya. Maka iblis protes sama Allah. Nah rizki aku dari mana? Ya Allah. Qala, dijawab oleh Allah, Fima lam yuzkar ismi Allahi. Ya. Allah menjawab, pada makanan-makanan minuman yang tidak disebut namaku padanya. Jadi ketika kita tidak mengucap bismillah akan minum, akan makan, sama dengan ngasih makan setan, ngasih makan iblis, ya. Kita yang ngasih rezeki itu ke iblis, ke setan, bukan Allah, kita. Ya, karena jelas kan iblis protes nih sama Allah, kok saya nggak dikasih rezeki? Gitu. Ternyata Allah lebih tahu, manusia juga pasti ngasih rezeki sama kamu. Ya, karena kita lupa bismillah. Gitu. Ya. Makanya gini jemaah, setan di orang kafir itu gemuk-gemuk. Karena tara bismillah. Ya, gitu. Kalau kita insya Allah setannya kurus, kecil gitu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa abtaru, ya, maka terputus berkahnya. Jadi akan jadi mubazir pekerjaan-pekerjaan kita yang tidak dimulai dengan bismillah, ya. Kemudian berkata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Iza akala ahadukum ta'aman, ya, bila salah seorang dari kalian itu makan, falyaqul bismillah, maka ucapkanlah bismillah, ya. Fa in nasiya fi awalihi. Nah, ini supaya kita kalau lupa kita makan atau ketika kita makan atau ketika kita minum kita lupa bismillah, supaya jangan jadi ngasih makan setan dan iblis, ya. Falyaqul, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhiri. Jadi kita makan nih udah 5 suap, ya Allah, astagfirullahaladzim, kita belum bismillah. Nah, langsung kita ucapkan bismillahi fi awalihi wa akhiri. Ya, jadi dari awal setan yang udah ikut makan sama kita tuh muntah lagi dia. Kurus lagi, udah mau gemuk kurus lagi. Gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian penting juga jamaah sekalian, ketika kita melepaskan pakaian itu mengucapkan bismillah. Ya, apalagi mau berhubungan suami istri. Karena apa?
Hanya bismillah lah yang melindungi aurat kita dari gangguan makhluk gaib. Ketika kita buka pakaian, kan berarti kita sendiri nih di kamar mandi misalnya, ya. Kita buka pakaian, bukan berarti nggak ada yang ngelihat. Kan di sekeliling kita ada makhluk gaib. Makhluk gaib, makhluk yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa ngelihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Gitu. Nah, supaya nggak kelihatan aurat kita, kita membaca bismillah. Buka baju, buka pakaian, bismillah. Ya. Nah, maka tertutup tuh. Pandangan gaib terhadap kita tertutup, gitu ya. Satru baina ayunil jinni wa baina aurati bani Adam. Penghalang antara mata jin dan aurat bani Adam itu iza wado ahaduhum saubahu, jika salah seorang dari Bani Adam itu melepaskan pakaiannya, ayakulu bismillah, ya. Kemudian membaca bismillah, gitu. Jadi kalau kita mau aman supaya nggak diintip, baca bismillah, ya. Terus jamaah sekalian, ini Khalid bin Walid menceritakan, ya, beliau itu ketika akan minum dalam perang, diingatkan oleh sahabat kepada beliau karena lagi perundingan nih dengan musuh, ya. Kun haziran ma'asumi. Ya, sahabat yang lain berkata kepada Khalid bin Walid, hati-hati dengan racun. La tada'il ghoraba tunukas saroba, gitu, ya. Jangan sampai orang asing itu memberikan minum kepada kamu yang dalamnya ada racun. Diingatkan oleh sahabat. Sumakola, kemudian berkata Khalid bin Walid, utani, sini kasih aku minumnya itu, ya, berikan pada aku. Wa khaza biyadiha, kemudian dia ambil dengan tangannya. Wa aqra'a bismillahirrahmanirrahim, ya. Suma sarabaha, kemudian dia minum. Sebelumnya ucap bismillah, kemudian diminum oleh Khalid bin Walid. Lizalikal layasak kalu, gitu. Kemudian racunnya jadi hilang, ya. Hae khotorin alaihi alal itlaqo, gitu, sehingga tidak ada bahaya sama sekali baginya. Tapi ternyata ketika saya kupas dalam kitabnya, ternyata tidak hanya bismillah, jadi ada doanya yang disampaikan oleh Khalid bin Walid, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i, gitu. Jadi doanya yang disampaikan oleh Khalid bin Walid. Wa huwa sami'ul alim, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, sekarang nih kita bulan Zulqa'dah, ya, Zulqa'dah. Nah, itu sebentar lagi Zulhijjah, terus Muharram, ya. Nah, ini saya ambil dalam kitab Na'tul Bidayat wa Tausifun, ya, Nihayat Said Asyarif Ma'ul Ananin. Beliau berkata gini, ini khusus amalan kita untuk di awal bulan Muharram, ya. Jadi nanti subuh tanggal 1 Muharram, jangan lupa tuh. Subuh tanggal 1 Muharram, selesai sholat subuh, dijelaskan oleh beliau, man kataba bismillahirrahmanirrahim fi awali yaumin minal Muharram fi waraqati mi'atan wa salasa asyara maratan, gitu. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, ya, 113. Jadi ambil kertas, ambil pulpen, tulis bismillahirrahmanirrahim, pakai Arab, ya, jangan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, hitung-hitung latihan aja. Sebanyak 113 kali pada hari pertama subuh Muharram, ya, subuh Muharram. Nah, kemudian wa hamalaha layanaluhu su'un wala makruhu fi nafsihi wa ahli baitihi, gitu, ya. Dan kemudian setelah kita tulis, ya, kan, kemudian kertasnya itu kita lipat, kita kasih minyak wangi, kita simpan di rumah, entah di lemari, entah di mana, kita simpan, ya. Atau bisa juga kita bawa. Maka
insya Allah akan menghilangkan perkara buruk dan perkara yang dibenci oleh kita. Ya, itu fadilahnya. Jadi awal Muharram, ingat-ingat nih masih 2 bulan ya. Awal Muharram, tanggal 1 Muharram subuh kita nulis Bismillah di kertas 113 kali. Ya, terus kasih minyak wangi terus kita simpan. Gitu. Ya, bukan jimat, ini fadilah. Ya, beda kalau jimat kan benda-benda yang keris, ada benda-benda yang ditulis ditulis Arab, Bismillah tapi keyakinannya terhadap itu. Kalau ini kita mengikuti tuntunan Rasulullah, ya, itu. Nah, jadi caranya yaitu kenapa habis sholat subuh karena supaya dalam keadaan berwudu, gitu, ya. Kemudian ada amalan-amalan Bismillah lain. Jamaah sekalian, ya ini yang saya kumpulkan dari kitabnya Tanbihul Qaul Hasid. Di hari Jumat sebelum khatib naik mimbar itu wirid Bismillah 113 kali. Jadi kita sebelum nunggu khatib naik mimbar Bismillah, terus Bismillah ya, sampai doa antara dua duduk ya. Antara dua khutbah itu kan ada doa dulu tuh. Ada doa dulu. Nah, kita ikut berdoa di situ. Insya Allah mendorong ijabah doa kita, gitu. Ya. Nah, kemudian ada dalil tentang Rebo Wakasan, ya. Setelah sholat subuh di hari Rebo terakhir bulan Safar, itu kita menulis Bismillah 313 sambil membaca sholawat. Jadi Bismillahnya itu kita tulis. Saya pernah ngamalkan ini di pesantren dulu. Ya, disuruh oleh kiainya. Saya tulis Bismillah 313 sambil membaca sholawat. Jadi jangan bicara. Kebawa kasan itu setelah sholat subuh. Ya, Bismillah, sholawat sambil tangan Bismillah. Kemudian dikasih minyak wangi, disimpan dan dilipat, gitu. Ya. Di tempat yang bersih gitu. Nah, itu insya Allah fadilahnya, insya Allah kemudahan hidup, insya Allah, ya. Gitu. Terus kalau kita punya kebutuhan yang khusus banget, ya, yang memang benar-benar mendesak dan khusus banget, itu sholat tahajud. Selesai sholat tahajud 4 rakaat, kita baca Bismillah 787. Baca Bismillah. Ya, wiridkan Bismillah 787, kemudian berdoa. Minta supaya kebutuhan khusus kita itu disegerakan ke Allah, diijabah. Gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau untuk memperlancar rezeki dagang, bisnis, itu ba'da sholat duha 4 rakaat, baca Bismillah 313 kali. Setelah itu doa sholat duha disambung dengan sholat duha, doanya dulu, kemudian disambung wirid sebanyak 313. Ya, itu. Nah, kemudian gini jamaah sekalian, dalam kitab Tanbihul Qaul Hasid juga ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Beliau menerangkan ada makna penting di balik kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pertama ada di dalam huruf ba. Yang kedua ada di dalam huruf shin, yang ketiga ada di dalam huruf mim. Kemudian ada di dalam kata Allah, ada di dalam kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim, ya. Huruf ba itu maknanya dalam bismillah itu bariul baroya. Ba, bariul baroya. Artinya Allah lah pencipta manusia, ya, pencipta makhluk, pencipta manusia. Kemudian huruf shin maknanya itu satarul khotoya, artinya penutup kesalahan-kesalahan. Jadi tidak hanya istighfar, bismillah pun bisa menjadi
penutup, bukan penghapus. Ya, penutup kesalahan. Artinya penutup kesalahan mencegah untuk berbuat salah dengan bismillah. Ya. Kemudian huruf mim maknanya itu al-mananu bil atoya gitu. Artinya yang maha dermawan dengan pemberiannya Allah. Jadi maknanya di sini bismillah itu juga bisa mengundang rizki, kemudahan rizki dari Allah. Ya. Kemudian lafaz Allah dalam kalimat bismillah itu maknanya kasyiful balaya, menghilangkan kesusahan dan musibah. Jadi dengan bismillah itu, mengucapkan, mendawamkan bismillah, insya Allah menjauhkan dari musibah gitu. Minimal musibah gede ditukar jadi musibah kecil. Ya. Kemudian kata Ar-Rahman maknanya itu mu'tiul atoya, ya ini Allah itu maha pemberi segala pemberian. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu juga makna memudahkan kita mendapatkan rizki. Ya. Ar-Rahim itu maknanya ghafirul khotoya gitu. Allah maha pengampun atas segala kesalahan gitu. Ya. Kemudian gini, jamaah sekalian. Ya. Sebagian ulama itu menyusun sunnahnya membaca bismillah, ya. Sebagian ahlul ilmi itu merangkai. Jadi gini, menyusun bahwa sunnah-sunnahnya dalam membaca bismillah itu oleh ulama disusun pertama wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluhu lana suriyat gitu, ya. Allah dan nama yang maha pemurah, maha mulia dan yang maha suci ditentukan untuk kita fa akhris alal hawa ausili gitu, ya. Maka jagalah dan ambillah. Jadi artinya dengan bismillah itu kita bisa mengambil kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Gitu, ya. Tapi caranya kita harus jaga. Maknanya gini, biasakan ketika kita selesai mengucap bismillah dalam setiap akan melakukan pekerjaan, jangan bermaksiat. Jadi kalau kita udah tahu kita akan bermaksiat, jangan bismillah. Ya. Kalau udah tahu nih, kalau udah tahu kita akan bermaksiat, jangan bismillah. Kita udah tahu mau ngebohongin istri, jangan bismillah. Ya. Gitu. Jadi biasakan kita latihan supaya kita bisa bismillah itu jadi matih, jadi satiduh metu saucap nyata. Biasakan mengucapkan bismillah itu tanpa maksiat, ya. Tanpa dibarengi dengan maksiat, gitu, ya. Pertama dalam hal apa? Kazil akli wa syurbi lazaini tajammala gitu, ya. Ketika mau makan, ketika mau minum, atau ketika mau dandan. Nah, jadi ketika kita mau makan bismillah, ketika mau minum bismillah, mau dandan juga bismillah, ya. Saya nggak tahu nih laki-laki ada yang suka dandan nggak? Ya, gitu. Wa ghuslin biha halad dukhuri li ghusli gitu. Ketika dia itu akan membilas bagian yang akan disucikan. Misalnya setiap wudu, kita kadang-kadang wudu itu kan bismillahnya hanya pada saat niat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mengusap-ngusap bagian tubuh yang disucikan tidak bismillah, itu justru diharuskan oleh ulama bismillah. Berulang-ulang. Kumur-kumur bismillah, hidung bismillah, kemudian muka bismillah, ya. Gitu, setiap bagian yang akan disucikan kita bismillah. Wa inda rukubin jaza fi syar'i fa'alahu alal bari au fil bahri. Nah, ketika akan naik kendaraan, ya, baik lewat darat maupun lewat laut, kita baca bismillah. Nah, insya Allah tuh kita naik mobil mau ke masjid, kalau udah ngucap bismillah, jangan belok ke warung. Ya, jangan belok, tetap harus ke masjid gitu.
Suma lidakhili ila masjidin au baitihi walibusihi gitu. Kemudian saat masuk masjid atau saat masuk ke rumah bismillah. Au libusihi au lilubisi au lilubsihi wa naza'in gitu. Atau ketika berpakaian atau melepaskan pakaian itu bismillah ya. Wa ikhlakin libabil manazili gitu, dan ketika menutup pintu rumah habis buka bismillah, tutup bismillah, supaya nggak ada setan yang ikut masuk, tutup bismillah ya. Kemudian wa itfa'i misbahi, dan ketika matikan lampu itu kita juga mengucapkan bismillah. Wa wathi halilatin lahu gitu, dan ketika berhubungan suami istri itu juga bismillah ya. Wa su'udi mimbarin khairi hamili gitu, dan ketika menaiki mimbar seperti mau ngaji, mau seperti ini harus bismillah ya. Wa tahmidi maiti gitu, ketika memejamkan mata mayat, kalau kita ngelihat ada orang yang meninggal matanya terbuka, bismillah, tutup gitu ya. Suma fil lahdi ja'alahu, atau ketika memasukkan mayat ke dalam lubang kubur ya. Khuruji minal mirhadi summa lidakhili, keluar dari kamar mandi atau masuk kamar mandi juga mengucapkan bismillah. Wa inda ibtida li tawafi bi kabatin, atau tawaf, memulai tawaf juga dengan bismillah ya. Nah, kalau kita tawaf itu mengucapkan bismillah ketika akan mulai tawaf, Allah janjikan laha sarafur rahmani tasrifa adili gitu ya. Allah akan berikan kehormatan kita dengan seadil-adilnya. Makanya banyak orang yang pulang umroh, pulang haji setelah tawaf, pas ketika pulang dia menjadi lebih baik. Karena ingat sebelum tawaf, bismillah. Tapi ada yang menjadi lebih buruk, kemungkinan lupa bismillah. Ya. Inda wudu'i suma inda tayamumi wa nahari gitu. Kalau wudu, kalau tayamum atau berkurban, bismillah gitu. Bahwa dibun kal habibi al muwasili gitu. Nah, maka di sini Allah sampaikan maksudnya ulama ini sampaikan dalam mengucapkan kalimat-kalimat bismillah yang amalan-amalan tadi itu harus ditekunkan gitu ya. Harus ditekunkan. Ya, kemudian wa ba'da sholatillahi summa salamihi bismillah. Ba'da sholat selesai salam juga kita ucapkan bismillah. Jangan selesai sholat, selesai salam kabur. Ya, bismillah dulu. Habis bismillah alal mustafa al-mukhtari khairul afadili gitu. Maka Allah akan menjadikan, ketika kita selesai salam, kita bismillah, itu janji Allah kita itu akan diangkat menjadi orang pilihan. Orang pilihan ya, terbaik dari yang baik gitu. Khairil afadili. Orang yang terbaik, yang afdol maksudnya di sini ya. Wa takharahu alal makruhu lizatihi kal nadara li farji zaujatuhu. Nah, ini pelarangannya ya, pelarangan kita mengucapkan bismillah. Pertama, jangan membaca bismillah ketika akan melihat kemaluan. Kita buka celana lihat kemaluan, jangan bismillah. Ya. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan istri. Nah, ini jangan mengucap bismillah. Rek noong bismillah ulah. Ya. Sekalipun anak kita mau disunat, anak kita dibuka bismillah, jangan. Ya. Setiap akan melihat kemaluan jangan mengucap bismillah. Ya. La arodo ka akil basoli gitu. Nah, tapi di sini ya, la arodo, tapi tidak apa-apa kalau untuk memakan bawang bombay. Nah,
Kita boleh makan bawang bombay tetap bismillah gitu. Karena kan sebetulnya kita makan bawang bombay itu kan akan membuat mudarat orang ya, karena mulut kita kan jadi bau. Tapi tetap di sini dibolehkan mengucapkan bismillah. Wala tatlub ala safasifil umuri gitu ya. Dan tidak dituntut, nah ini tidak diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang sifatnya berbohong. Itu tidak boleh bismillah ya. Kanzi zabali saunan li ismihi ta'ala gitu. Kemudian jangan mengucapkan bismillah di tempat yang kotor atau membersihkan kotoran. Misalnya ibu-ibu nyapu, jangan baca bismillah. Ya, nyapu karena itu kotor, tempat yang kotor, ya. Maknanya apa? Maknanya itu saunan li ismihi ta'ala, untuk menjaga nama Allah yang Maha Agung, ya. An iktironihi bil muhakkirati gitu, dan tercelaknya nama Allah. Jadi kalau kita mengerjakan yang kotor-kotor bismillah, berarti kita sama dengan mencela nama Allah gitu. Ya. Kemudian gini, jemaah sekalian. Nah, sebagai penutup ya, karena Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu zukrullaha zikron katsira, ya. Hai orang yang beriman, berzikirlah Allah, kepada Allah, menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, termasuk mengucapkan bismillah, ya. Pertama penting jamaah, ketika mau tidur baca bismillah 21 kali. Kalau saya insya Allah kalau mau tidur banyak yang saya baca sampai ayat kursi. Karena apa? Karena saya nggak tahu bangunnya nanti di mana. Kan kita tidur kita nggak tahu tuh, kita pasti bangun di mana. Kita mau tidur kan kita mau menghilangkan kesadaran. Apa kita yakin begitu kita tidur bangun masih di kamar? Apa kita yakin tidur pas bangun tidur itu nggak ada yang mengucapkan man robuka? Kan nggak tahu kita. Makanya ketika mau tidur justru disitulah banyak-banyak kita mengucapkan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, termasuk doa. Ya. Bismillahnya disunahkan 21 kali, la ilaha illallah, kemudian ayat kursi, baru doa mau tidur. Gitu. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sebetulnya doa mau tidur itu mengingatkan kita supaya kita hati-hati dalam perkara tidur. Gitu. Ya. Terus dengan bismillah, ya. Ada orang yang terkena sihir, kita bacakan bismillah 100 kali jemaah. Kalau ada keluarga yang terkena sihir, ya, atau kemasukan jin, bacakan bismillah 100 kali, ya. Terus selesai bismillah 100 kali kita bacakan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru 7 kali. Ya. Gitu. Ke orang itu insyaallah disembuhkan gitu, ya. Gitu. Termasuk juga untuk orang-orang yang sakit medis juga dibacakan 100 kali, ya. Selesai dibacakan 100 kali, kita baca doanya, Allahumma rabbana si azhibil ba'sa isfihi antas safi, ya. La sifa ila sifauka, la sifa ila sifauka sifaan la yugadiru saqaman gitu. Tapi sebelumnya bismillah dulu 100 kali, ya. Nah, Rasulullah dulu kalau ada yang luka kena pedang, perang gitu, Rasulullah tangannya itu ke tanah yang bersih atau debu, diucapkan bismillah 100 kali, kemudian digitukan, diusap ke yang luka. Tapi jangan tanah yang kotor ya, nanti infeksi gitu. Nah gitu jemaah sekalian, insya Allah kalau misalnya nanti ada yang ingin menggali lebih dalam tentang fadilah-fadilah bismillah, ya, yang di dalam kitab-kitab ulama itu masih banyak fadilah-fadilah, nanti kita
kita kupas nafsi-nafsi aja ya. Mau ngobrol khusus mengenai ini boleh nanti. Mau di rumah saya boleh. Ya enaknya mah di rumah gitu. Nanti kita buka kitabnya. Mau ngambil fadilah bismillah untuk apa? Nanti kan di situ ada kitabnya ya. Kita jamaah karena udah jam 6. Jadi saya mau tutup dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Waalaikumsalam. Gibah yang diperbolehkan. Gibah itu kan menceritakan kejelekan yang sesungguhnya. Ya, beda dengan fitnah. Kalau fitnah kan yang tidak benar. Ini yang benar disampaikan itu jadi gibah. Kalau untuk kepentingan ilmu, untuk kepentingan nasihat boleh. Ya, tapi tidak di hadapan umum. Ya, jadi sifatnya misalnya kita kepada anak memberi contoh. Ya wad misalnya, anakku, contoh tuh lihat tuh kejelekan sifatnya Abu Jahal. Boleh. Abu Jahal tuh gini. Sehingga dia dihukum Allah gini. Boleh. Untuk pelajaran. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang. Sekalipun dia Abu Jahal. Ya. Itu. Terus yang tadi yang kedua apa? Hamdalah untuk begini, semua kejadian di alam dunia ini yang terjadi pada makhluk itu adalah semuanya kehendak Allah. Yang baik maupun yang buruk yang punya Allah. Nah, dulu malah saya diajarin sama uak saya itu digentur menyampaikan alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kita mensyukuri semua peristiwa yang menimpa makhluk termasuk diri kita, ya kemudian kita kembalikan kepada Allah karena haknya yang punya Allah. Karena kita kan manusia turun ke alam dunia itu didampingi oleh qada wa qadar. Ada kodoknya kita waktunya hari H, jam H, detik H, menit H, kita cilaka. Tapi di tulisan di lauh mahfudnya cilaka gede. Tapi karena kita berdoa tadi, ya kita bersyukur pada Allah kejadian-kejadian apapun, kita kembalikan kepada Allah. Minta ditukar kalaupun celaka yang kecil. Kejadian keuntungan yang kecil minta ditukar yang gede, boleh. Mintanya ke Allah, jangan minta ke pejabat. Ya, gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Iya. Itu mah penjelasan yang awal, masalah salah paham salah. Bisa juga salah guru. Makanya saya pernah jelaskan mengenai keutamaan ilmu dan orang alim dan ulama, jangan salah majelis. Justru orang yang salah majelis itu rugi, bukannya untung malah cilaka. Gitu. Ya. Cirinya gimana? Ya lihat kitab-kitabnya. Cuma persoalannya sekarang kan maaf nih jemaah. Saya pernah menemukan seorang ustadz menyampaikan dalil yang diambil dari kitab
Tetapi ternyata ketika kita periksa di kitabnya tidak ada yang menyampaikan seperti itu gitu. Dibacakannya benar Arabnya, artinya disalahkan. Ini yang bahaya. Ya, gitu. Itu bahaya tuh. Nah, makanya hati-hatilah. Gitu. Makanya penting kita sedikit mengerti paham lah gitu ya. Paham mengenai kitab-kitab lah gitu. Sedikit supaya kita tahu, oh ini yang dia omong ini benar, nyambung apa enggak, jangan-jangan dipeleset-pelesetin. Gitu ya. Ada lagi enggak, Pak? Ya. Wallahul musta'in ala kulli hal, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa a'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma shana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirk wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami' mahawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika afidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minnana wa afwa inda hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.